Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maruto Aditya Tama dari grup Cendana dengan NIK 11388816 dalam program Graduation Trainee Batch 5 di EPP Sinarmas. Di sini saya akan mempresentasikan tentang modul 7 Tools, dan yang saya rancang adalah mengenai diagram Pareto dan fishbone. Nah, jadi 7 Tools itu terdiri dari flowchart, check sheet, Pareto, histogram, fishbone, scatter, dan control chart. Nah, pertama 7 Tools. 7 Tools adalah 7 alat yang digunakan untuk mendukung pengendalian kualitas. Jadi pada dasarnya 7 Tools itu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam proses produksi. Jadi di dalam industri manufaktur, 7 Tools sebenarnya tidak hanya digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah kualitas. Jadi ada masalah lain seperti lost time atau waktu proses yang hilang, karena sesuatu hal yang dalam proses produksi juga bisa diselesaikan oleh 7 Tools. Kemudian yang saya buat adalah fishbone dan diagram Pareto. Fishbone sendiri adalah suatu diagram yang terstruktur untuk mengidentifikasi penyebab dari suatu masalah dan hubungan sebab akibat dengan berdasarkan pada pengalaman dan keahlian dari sekelompok brainstorming yang terstruktur. Jadi pada diagram sebab akibat pertama kali dikembangkan itu pada tahun 1943 oleh Profesor Kaoru Ishikawa dari Jepang. Kadang-kadang disebut diagram Ishikawa atau diagram tulang ikan. Nah, tujuan dari diagram tulang ikan sendiri adalah yang pertama menetapkan penyebab utama, dan yang kedua menetapkan potensi akar penyebab, dan yang ketiga menetapkan pilihan potensi penyelesaian masalah. Seperti ini diagram fishbone pengoperasian mesin pabrik. Nah, kalau dioperasikan seperti ini. Jadi pertama diklik start, kemudian klik quality tools, kemudian kita ke cause and effect. Nah, di sini ada man, jadi ini terhadap man atau manusia, machine terhadap mesin, material, metode atau metode, measurement atau pengukuran, dan ada yang terakhir ada environment atau lingkungan. Kemudian efek itu adalah permasalahan yang terjadi, dan titel itu judul dari diagram tulang ikan tersebut. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini diagram tulang ikan. Mulai dari man itu yang mempengaruhi supervisi lemah, supervisornya hanya satu, unitnya ada 25. Kemudian terhadap material, pertama dimulai dari kualitas partnya, tidak original, dan harganya terlalu murah. Kemudian dari measurement atau segi pengukuran, MTTR-nya tinggi, tidak ada standar waktu perbaikan. Kemudian terhadap environment atau lingkungan, tidak ada SOP mengenai lingkungan dan oli berserakan. Kemudian terhadap metode itu adalah tidak ada urutan kerja yang baku, kemudian juga ada
assembly. Kemudian pada mesin itu pengaruhnya pada high core matter dan reliability gitu. Jadi asal mulanya dari situ. Dan yang selanjutnya ada diagram Pareto, di mana diagram Pareto adalah suatu diagram yang menggambarkan masalah utama menurut bobotnya. Jadi dengan memakai diagram Pareto ini, kita dapat mengkonsentrasikan arah penyelesaian persoalan. Maka dari itu, Pareto diagram merupakan langkah pertama untuk melakukan perbaikan atau penyelesaian. Tujuan dari diagram Pareto sendiri adalah yang pertama menunjukkan persoalan utama, dan yang kedua membandingkan masing-masing persoalan terhadap keseluruhan, dan yang ketiga menunjukkan tingkat perbaikan setelah melakukan tindakan pada daerah yang terbatas. Nah, ini contohnya kasus daftar penjualan handphone di Indonesia pada tahun 2019. Dari merek-merek handphone yang paling laku kan bisa dilihat sendiri ya. Xiaomi 15.000 unit, Samsung 12.000 unit, Asus 5.500 unit, Oppo 4.200 unit, sedangkan Vivo 7.500 unit. Yang paling laku keras itu Xiaomi, dan yang paling kurang laku di pasaran Oppo. Nah, kemudian diagram Pareto-nya seperti ini. Diagram Pareto penjualan handphone pada tahun 2019. Kesimpulannya ya Xiaomi paling banyak. Nah, ini untuk bisa mendapatkan diagram Pareto seperti ini, prosesnya adalah ini. Pertama kita klik Start, Quality Tools, Pareto Chart. Nah, ini merek handphone di C3 nya, kemudian yang di C4 nya jumlahnya terjual. Ini dikosongin, dan ini saya pilih Do Not Combine. Kita klik OK. Nah, seperti ini diagram Pareto. Kemudian ini saya copy paste ke PPT. Nah, jadi dari kesimpulan diagram Pareto penjualan handphone ini adalah paling tinggi itu Xiaomi penjualannya, di mana mencapai angka 15.000 unit atau 33,6%, sedangkan Samsung ada di angka 12.500 unit sekitar 28%, dan yang peringkat 3 ada di Vivo itu ada 7.500 unit atau sekitar 16,8% dari total keseluruhan. Kemudian ada Asus, itu laku terjual sebanyak 5.500 unit atau sekitar 12,3% dari keseluruhan. Dan yang terakhir paling kurang laku di pasaran itu Oppo sebanyak 4.200 unit atau sekitar 9,4% dari total keseluruhan. Jadi peminatnya paling banyak. Jadi intinya paling banyak peminatnya itu Xiaomi, paling dikit peminat itu Oppo. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.